Terima kasih masih bersama kami. Kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Bapak-bapak sekalian, ini sekaligus closing statement dari Anda masing-masing ya. Saya minta Anda memberikan pernyataan sekaligus masukanlah bagi pemerintah agar mau tantim ini seperti apa bentuknya ya. Yang jelas BUMN harus profesional dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dari Ki Dharma dulu, silakan sebagai pengguna layanan BUMN. Ya, kalau saya sebagai pengguna layanan BUMN itu ya hanya berharap supaya layanan-layanan BUMN itu makin inklusif bagi semua golongan. Karena itulah ketika ada katakanlah quote and quote pemburusan gitu ya untuk lalu itu dipotong dan dialihkan untuk peningkatan pelayanan, saya kira itu akan menjadi lebih baik gitu. Dan saya kira itu sejalan dengan dasar negara kita Pancasila lah. Asas keadilan itu tetap harus diwujudkan dan saya berharap pada Pak Prabowo ini karena beliau memang punya ideologi yang jelas ya soal bagaimana menegakkan keadilan. Dan saya sih menangkap apa maksud dari Pak Prabowo ke situ, bagaimana menciptakan asas keadilan kepada semua warga ini melalui efisiensi di BUMN. Itu yang saya tangkap. Ya, baik, saya ke Pak Komisaris dulu, Komisaris PLN. Silakan Pak Andi Arief, apa catatan Anda? Iya, pidato Pak Prabowo kemarin itu kan jelas. Pertama, berharap ada dividen yang cukup besar nantinya dari Danantara. Ya. Kalau saya tidak salah itu sekitar 800 T target dividen dari Danantara nanti diserahkan ke APBN. Karena kalau sekarang kan anak perusahaan Danantara ini kayak PLN dan lain sebagainya ini kan kalau dulu dividennya kan ke APBN, sekarang dividennya ke Danantara. Jadi sekarang kan masih sebenarnya kalau dividen itu kan yang ditarget oleh Kementerian BUMN waktu itu. Jadi kalau 84 ya 84 itu dapat. Misalkan PLN ditarget 3, ya kita kerja keras dapat 3 gitu. Jadi ini tantangan berat juga buat menurut saya karena Danantara ini baru ya, Danantara yang sangat diandalkan. Kalau BUMN yang di bawahnya yang sekitar berapa itu ratusan itu, bahkan 1000 lebih kan katanya bersama anak perusahaannya itu memang kualifikasinya kan beda-beda. Ya. Ada yang memang sudah untung, ada yang masih harus diperbaiki, ada yang memang mungkin bisa ditutup gitu, bisa dilikuidasi, atau juga masih ada yang harus disupport modal dan lain sebagainya, kan itu variasi. Jadi memang tugas Danantara kita support lah, kita harus mendukung agar Danantara ini jadi besar. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, efisiensi dari APBN, efisiensi dari Tantem ini dalam rangka ya agar dividen ini kan nanti pada akhirnya juga besar gitu. Jadi kita dukung bersama karena BUMN ini kan sebenarnya tidak boleh berbisnis sama rakyat, tapi kalau nggak dibantu rakyat ya nggak bisa besar juga BUMN ini kan. Iya, setuju. Karena itu sekarang bagi BUMN yang memang pada pelayanan publik seperti PLS, kereta api, kemudian juga Pertamina dan lain sebagainya yang juga masih ada beban PSO, saya kira memang ini masih secara secara hukum juga kan sekarang masih terus berkembang nih, terus pengembangan strukturnya antara Kemenq, Danantara dan perusahaan-perusahaan BUMN ini juga masih belum stabil ini. Jadi kita berharap Danantara bisa bergerak cepat. Saya kira itu aja. Baik, Pak Nasim, apa catatan Anda? Ya, yang pasti apresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita harus mendukung bersama. Kita harus betul-betul bersinergi antara seluruh eksekutif, legislatif, yudikatif dalam asta kita, dalam program-program Bapak Presiden ini otomatis menghadapi Indonesia Emas ke depan ini kita harapkan betul-betul program khususnya di dalam Danantara BUMN kita ke depan ini bukan hanya karena penghapusan tantiem saja, tapi betul-betul keadilan kesejahteraan rakyat Indonesia ini betul-betul diperhatikan. Oleh sebab itu kita berharap sinergi ini betul terjadi, reformasi yang diharapkan oleh Bapak Presiden terhadap tata kelola BUMN kita ke depan yang lebih profesional, ya, lebih berkompetitif, ya, lebih bisa maju dan semuanya untuk bangsa kita itu lebih kita rasakan keadilannya dan semuanya profesionalitasnya dari mulai komisaris sampai direksi semuanya akan kita harapkan ke depan lebih baik. Itu program banyak swasembada pangan dan lain-lain itu kan semua yang bisa menggerakkan adalah semua ada di dalam Danantara dan BUMN sebagai badan pengelola, badan investasi dan semuanya yang kita harapkan melalui anak-anak perusahaan
dan semuanya mitra holding dari BUMN itu Iya. semuanya bisa dalam pengawasan ketat ke depannya. Itu harapan dari Bapak Presiden. Itu Baik, yang baik. pasti Pak Bumi. Siap, baik. Pak Toto, singkat saja Pak. Ya, saya kira persoalan BUMN saat ini kan sebenarnya persoalan kinerja sebetulnya. Lebih banyak itu BUMN-BUMN dalam statusnya yang tidak terlalu sehat, sehingga tidak mampu menghasilkan keuntungan atau juga pendapatan yang cukup. Jadi saya kira PR Danantara sekarang adalah bagaimana mempercepat proses kemudian supaya restrukturisasi terhadap BUMN-BUMN yang masih sakit itu bisa dilakukan dengan lebih cepat ya. Persoalan kedua juga saya kira perlu ada perbaikan yang lebih signifikan dari sisi tata kelolanya. Supaya implementasi dari good corporate governance itu bisa dijalankan lebih baik. Karena problem sekarang kan terjadi begitu banyak begitu ya. Kasus-kasus manipulasi, korupsi dan lain-lain yang menyebabkan kemudian kinerja BUMN menjadi tidak cukup baik. Sehingga perbaikan tata kelola juga menjadi soal penting. Dan ketiga saya kira harapan publik, harapan kita semua mudah-mudahan Danantara sebagai institusi baru pengelola BUMN bisa kemudian tampil lebih cepat. Memberikan suatu kemajuan bagi prestasi atau kinerja BUMN yang lebih baik. Menurut saya perlu ada segera apa yang disebut dengan quick wins projects-nya. Quick Wins Projects. Supaya kemudian trust dari masyarakat bahwa Danantara akan menjadi vehicle baru yang betul-betul kuat. Membawa BUMN menjadi arah yang lebih bagus itu kemudian bisa segera terbangun. Jadi saya kira kita harus segera gerak Ya. cepat. Mari sama-sama kita awasi bersama ya. Baik, terima kasih Pak Toto, terima kasih Kita Rahmat, terima kasih Pak Nasim, terima kasih Pak Andi Arief, terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan tugas masing-masing. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Inilah akhir jumpa kita dari Merah Putih pemirsa. Saya Doni The Kaiser berterima kasih. Salam Nusantara, merdeka.